Di tahun 2017, harta kekayaan dari pemilik sekaligus pendiri dari perusahaan Lippo Group ini terus bertambah, sampai di angka 1,9 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 25,65 triliun rupiah. Bisa dikatakan Bapak Mokhtar Riyadi merupakan sosok bankir ternama dan juga paling hebat yang dimiliki oleh Indonesia. Di posisi 9 orang terkaya di Indonesia adalah sosok Murdaya Po, yang merupakan pemilik sekaligus pendiri dari Jakarta International Expo. Dikatakan di tahun 2017 ini, jumlah kekayaan beliau terus bertambah. Adapun Forbes memberitakan jika jumlah total kekayaan dari Murdaya Po untuk saat ini telah mencapai 2,1 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 28,3 triliun rupiah. Di tangga ke-8 orang paling kaya dan tajir di Indonesia adalah sosok pebisnis dengan nama asli Dato Sri Profesor Dr. Tahir, atau yang biasa dipanggil Tahir. Dikatakan di tahun 2017 ini, dari perusahaan yang beliau dirikan yakni Grup Mayapada, Tahir telah mengumpulkan harta sebesar 41,8 triliun rupiah. Di tangga ke-7 orang paling kaya dan tajir di Indonesia adalah sosok Bunjamin Setiawan, yang memiliki harta kekayaan sebanyak 3,3 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 44,5 triliun rupiah. Jumlah kekayaan yang sangat banyak tersebut, ia dapatkan dari bisnis obat Kalbe Farmat yang ia dirikan di tahun 1966. Di tangga ke-6, orang terkaya dan tertajir di Indonesia adalah sosok pebisnis dengan nama Khairul Tanjung. Dikatakan sosok yang dikenal sebagai si anak singkong ini, memiliki harta di tahun 2017 sebanyak 4,9 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 66,1 triliun rupiah. Bisa dikatakan Khairul Tanjung adalah salah satu pebisnis handal yang dimiliki Indonesia. Sri Prakash Lohia merupakan sosok pengusaha dari India yang merubah kewarganegaraan menjadi Indonesia dan bermain bisnis di bidang tekstil. Dikatakan di tahun 2017 ini, jumlah kekayaan Sri Prakash Lohia terus bertambah dan telah mencapai di angka 5 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 67,5 triliun rupiah. Di tangga ke-4 orang terkaya di Indonesia adalah sosok Eka Cipta Wijaya, yang merupakan pemilik dari perusahaan Sinarmas Group Indonesia. Dikatakan di tahun 2017 ini, jumlah kekayaan dari Eka Cipta Wijaya telah mencapai di angka 5,6 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 75,6 triliun rupiah. Di urutan 3 besar orang paling kaya di Indonesia adalah sosok pengusaha bernama Antoni Salim. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan Salim Group. Di tahun 2017 ini, jumlah kekayaan yang telah terkumpul mencapai 5,7 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 76,9 triliun rupiah. Anda suka merokok? Maka Anda yang merokok pastinya telah membuat kaya sosok yang satu ini. Susilo Wonowijoyo merupakan sosok di balik suksesnya PT Gudang Garam Tbk. Dari perusahaan rokok tersebut, di tahun 2017 ini, harta kekayaan Susilo Wonowijoyo telah mencapai 7,1 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 95,85 triliun rupiah. Dan yang terakhir, orang paling kaya di Indonesia adalah sosok Budi dan Michael E. Hartono. Mereka berdua merupakan sosok di balik sukses besarnya perusahaan rokok Jarum di Indonesia. Lewat Jarum pula lah, jumlah kekayaan pasangan pebisnis ini berjumlah 17,1 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 230,85 triliun rupiah. Orang Indonesia di Singapura saat ini mencapai 140 miliar dolar atau sekitar 1.441 triliun rupiah. Dana tersebut belum termasuk dana yang tersimpan di sejumlah negara lain seperti Swiss dan Dubai. Sumber dana itu tidak hanya hasil ekspor tapi juga dana milik orang kaya yang diparkir demi keamanan. Dirut Bank Mandiri Budi G. Sadikin mengatakan arus dana tersebut diperkirakan akan balik ke Indonesia jika kondisi ekonomi domestik semakin stabil. Sejauh ini dana milik orang kaya Indonesia selalu mencari tempat investasi yang aman seperti Swiss, Dubai, Singapura, dan Hong Kong. Namun pelaku industri perbankan berharap membaiknya perekonomian di tanah air perlahan bisa menyedot dana warga Indonesia di luar negeri.
Budi mengakui devisa hasil ekspor yang diparkir di luar negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan dibawa ke Indonesia. Bengkok Channel. Barulah terbuka dengan jelas bahwa ada sekitar 4.000 triliun rupiah uang orang Indonesia yang parkir hanya di Singapura saja. Pantaslah Singapura negara kecil yang kaya raya, karena berhasil menarik banyak uang orang Indonesia ke sana. Uang yang ditaruh di Singapura itu bukan hanya uang yang disembunyikan supaya bebas pajak saja, tetapi juga uang-uang haram dari illegal logging, illegal fishing dan banyak illegal lainnya termasuk uang korupsi. Pemerintah Singapura sejak dulu membuka negaranya untuk menerima uang haram dari Indonesia dan mengelolanya. Mirip ikan kecil remora yang selalu menempel pada ikan hiu. Ada simbiosis mutualisme antara konglomerat dan pejabat hitam di Indonesia dengan negara kecil Singapura. Dan sekarang Singapura terancam. RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sedang digerakkan oleh Jokowi. RUU itu ketika disahkan DPR akan seperti buah simalakama bagi mereka yang punya uang di luar negeri. Lu mau masukin duit lu ke Indonesia dan kami kasih ampun, atau kami tangkap karena penipuan pajak, tegas dan tanpa ampun. Ketegasan ini memang perlu, karena Indonesia sangat butuh modal untuk membangun infrastruktur berskala masif. Kebutuhannya sekitar 500 triliun per tahun, dan daripada utang terus, lebih baik mengorek apa saja yang kita punya. Jadi bisa bayangkan ketika uang 4.000 triliun rupiah itu ditarik dari Singapura. Yang jelas Singapura akan mengalami kekeringan likuiditas. Ekonomi mereka pun akan anjlok pada titik terendah. Belum lagi ketika infrastruktur Indonesia sudah selesai, maka mimpi Singapura untuk menjadi negara tempat investasi terbaik di ASEAN pada 2020 hancur sudah. Lagi mana, mereka sebenarnya tidak punya sumber daya apa-apa. Bandingkan dengan Indonesia yang luasnya tak kira-kira. Jokowi seperti menghisap darah mereka habis-habisan sampai mereka butuh transfusi nantinya. Mereka aktif merayu orang Indonesia yang menyimpan uangnya di sana supaya menjadi warga negara Singapura, dengan segala kemudahan dan fasilitasnya. Nah, ini ujian hebat bagi orang-orang kaya itu, tetap di Indonesia atau pindah jadi WN Singapura saja. Bodoh sekali kalau mereka mau di sana, Indonesia itu masa depan. Sedangkan Singapura itu sebentar lagi tinggal kenangan. Bukan itu saja. Ada indikasi Singapura pun sedang berusaha melobi DPR supaya tidak mensahkan RUU Tax Amnesty. Mereka juga menyewa LSM yang terus berteriak bahwa UU Tax Amnesty itu akan membuat jalur korupsi baru. Apa saja mereka lakukan, karena memang situasi sedang lampu kuning di sana. Jadi kita mulai paham bahwa pemerintahan Jokowi ini bukan saja mengancam para koruptor, tetapi juga mengancam negara yang selama ini melindungi koruptor. Sudah berapa tahun kita diinjak-injak oleh si kecil buntet yang kaya dengan mengorek-ngorek kelemahan sistem kita. Mungkin sekarang para pejabat Singapura sedang menempelkan foto Jokowi di dinding dan melemparnya dengan anak dua panah kecil sambil menggeram. Di kantor berita Reuters, sejumlah bank Singapura menilai nasabah warga Indonesia yang ikut dalam tax amnesty akan merusak bisnis mereka. Laporan dari bank ini dilakukan atas permintaan dari kepolisian Singapura. Mereka menganggap warga Indonesia yang ikut tax amnesty sebagai nasabah dengan transaksi mencurigakan. Menurut data lembaga keuangan Merrill Lynch, dari sekitar 55.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia dengan nilai aset mencapai 87 miliar dolar. Sementara menurut data Dirjen Pajak per bulan September ini, kekayaan warga negara Indonesia yang ada di Singapura mencapai 400 triliun rupiah atau cuma setara 30 miliar dolar. Luas wilayah dan sumber daya alam, tentu Indonesia menang jauh dari Singapura. Tapi jika dibandingkan dari perekonomian,
tentu Indonesia kalah jauh dari Singapura. Seperti yang kita tahu, Singapura adalah negara paling maju di Asia Tenggara. Meski Indonesia kalah jauh dari Singapura dari segi kekuatan ekonomi, tapi tahukah Anda bahwa Indonesia bisa membuat Singapura jatuh miskin? Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sedang mewacanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dikarenakan banyak uang Indonesia disimpan di luar negeri. Menurut seorang pakar ekonom, Afiliani, mengatakan kalau program tax amnesty akan membuat banyak negara khawatir karena dikhawatirkan uang Indonesia yang ada di negara itu akan kembali ke Indonesia. Afiliani juga mengatakan kalau Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, tapi sayangnya, sebagian besar uang yang dibayarkan wajib pajak disimpan di luar negeri, salah satunya di Singapura, di mana Afiliani menyebutkan bahwa ada 3.000 triliun uang Indonesia di negara tersebut. Jika semua uang itu ditarik kembali ke Indonesia, maka perekonomian Singapura akan anjlok. Namun Singapura tak tinggal diam gitu saja. Untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah Singapura menerapkan kebijakan penawaran kewarganegaraan Indonesia bagi mereka yang tinggal di Singapura. Jika kebijakan Singapura tersebut sampai berjalan mulus, otomatis kebijakan tax amnesty akan gagal karena banyak orang Indonesia yang akan pindah ke Singapura. Akan tapi, jika warga Indonesia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mereka akan tetap tinggal di Indonesia, sehingga kebijakan tax amnesty bisa berjalan lancar dan diharapkan bisa memperbaiki perekonomian negara.